Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Ibu. Dalam pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai sistem pertidaksamaan kuadrat. Lebih spesifiknya, kali ini Ibu akan membahas mengenai grafik pertidaksamaan kuadrat. Nah, dalam mempelajari pertidaksamaan kuadrat, kita akan mempelajari dua grafik, yaitu parabola dan grafik lingkaran sederhana. Untuk menentukan daerah pertidaksamaan kuadrat pada parabola, yang kita lakukan adalah pertama, kita harus mencari dulu titik potong sumbu X, di mana titik potong sumbu X ini didapat ketika Y sama dengan 0. Lalu yang kedua, kita mencari titik potong sumbu Y, di mana titik potong sumbu Y didapat ketika X sama dengan 0. Yang ketiga, kita akan mencari nilai titik puncak. Nah, dalam titik puncak ini, jika persamaannya itu berupa Y sama dengan, maka titik puncaknya dicari dengan cara min B per 2A, min D per 4A. Artinya persamaan tersebut mengandung variabel X. Tapi kalau persamaannya itu berbentuk X sama dengan dan persamaannya mengandung variabel Y, maka untuk mencari titik puncaknya dicari dengan cara min D per 4A, min B per 2A. Nanti lebih jelasnya kita lihat di dalam pembahasan soal. Nah, gambarannya seperti ini gambar fungsi parabola ya, grafik parabola, di mana ini adalah titik puncaknya, ini titik potong sumbu Y-nya, ini titik potong sumbu X-nya di sini. Gitu ya, jadi memotong sumbu X. Lalu setelah itu kita pilih daerah arsiran dengan menggunakan titik selidik. Jadi titik selidiknya itu bebas, yang paling mudah kalian cari. Gitu. Nah, untuk grafik lingkaran sederhana ini dilihat dulu dari persamaannya. Jika persamaannya itu berbentuk X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka pusat lingkarannya itu di 0,0 dengan jari-jarinya itu R. Sedangkan jika persamaan lingkarannya itu berbentuk X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, maka pusat lingkarannya itu adalah A, B, di mana jari-jarinya R. Nah, yang ini persamaan lingkaran yang berbentuk X kuadrat tambah Y kuadrat, gambarannya seperti ini lingkarannya, di sini pusatnya, dan dari pusat ke sini itu panjang jari-jarinya. Sedangkan kalau yang pusatnya A, B, seperti ini gambarnya yang warna ungu ini. Di sini pusat A, B-nya, dari sini dari pusat A, B, ini adalah panjang jari-jarinya. Lanjut, kita latihan ke soal pertama. Soal yang pertama, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan Y lebih kecil dari min X kuadrat tambah 3X. Berarti yang pertama kali kita lakukan adalah ubahlah pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan, yaitu Y sama dengan min X kuadrat tambah 3X. Setelah itu kita cari titik potong. Nah, titik potong, berarti yang pertama kita cari titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X itu didapat ketika Y sama dengan 0. Lalu kita masukkan dalam persamaannya, ganti semua nilai Y dengan 0. 0 sama dengan min X kuadrat tambah 3X. Lalu untuk mencari nilai X berarti kita bisa dengan cara menyederhanakannya. X dalam kurung min X tambah 3. Dari sini dapat X1 sama dengan 0 atau X2 sama dengan 3. Nah, setelah itu kita cari tipot sumbu Y didapat ketika X sama dengan 0. Kita ganti semua nilai X dengan 0, Y sama dengan min 0 kuadrat ditambah 3 dikali 0 sama dengan 0. Nah, kalau digambarkan berarti kita mempunyai koordinat yang pertama ini 0,0 ya, 0,0 yang ini. Terus yang kedua, yang ini X2-nya 3,0 di sini ya. Di sini 3,0. Lalu selanjutnya kita cari titik puncak TP. Karena di persamaan ini, persamaannya itu Y sama dengan min X kuadrat tambah 3X, berarti kita mencari titik puncaknya itu dengan cara min B per 2A, min D per 4A, sama dengan min B per 2A. Min B-nya itu adalah koefisien dari X, yaitu 3 per 2 dikali A-nya itu, ini koefisien dari
min x kuadrat sama dengan min 1 sama dengan 3/2. Nah, lalu untuk yang ini selanjutnya min d per 4a. Nah, rumus dari diskriminan yaitu b kuadrat dikurangi 4ac per 4 dikali a. Nah, b-nya min 3 kuadrat dikurangi 4 ya, ini deh. Dikurangi 4 dikali a-nya min 1 kali 0 per 4 dikali min 1. Ini 3 kuadrat sama dengan 9. 9 kali min 9. Ini min 4 kali min 1 kali 0. 0 per min 4. Berarti 9/4. Nah, koordinat yang kedua kita dapat ini. Berarti titik potongnya yaitu 3/2, 9/4. Kalau kita gambarkan di sini, ya, berarti sudah dapat 3 titik. Lalu kita sambungkan semuanya. Nah, disambungkannya bukan dengan garis yang ini mulus, bukan garis yang tegas kayak gini, tapi garis yang putus-putus. Kenapa? Karena di sini tanda pertidaksamaannya itu yaitu kurang dari. Nah, setelah ini untuk mencari himpunan penyelesaiannya, daerah himpunan penyelesaiannya, maka kita uji dengan titik selidik. Nah, titik selidiknya bebas. Kalian mau mencari titik yang mana? Kita pakai misal 1,1. Lalu kita masukkan ke dalam pertidaksamaannya. Y lebih kecil dari min x kuadrat tambah 3x. 1,1 kan di sini ya. Sekitar di sini. Kita masukkan y-nya 1 lebih kecil dari min 1 kuadrat tambah 3 kali 1. 1 kuadrat 1 dikali min 1 tambah 3, yaitu 2. Nah, 1 lebih kecil dari 2 itu pernyataannya benar. Artinya daerah himpunan penyelesaian itu yang ini. Ini. Ya. Itu. Berarti kita tinggal tandai. Inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Itu ya. Next, selanjutnya yang kedua tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x lebih besar sama dengan y kuadrat min 4y tambah 3. Ini sama, kita ubah dulu ke dalam bentuk persamaan menjadi x sama dengan y kuadrat min 4y tambah 3. Lalu kita cari titik potongnya, ya. Titik potong sumbu x didapat ketika y sama dengan 0. Berarti kita masukkan dalam persamaannya x sama dengan y kuadrat min 4y tambah 3. Berarti x sama dengan 0 kuadrat min 4 dikali 0 tambah 3. X sama dengan 3. Berarti koordinat pertama kalau kita langsung gambarkan ke dalam bidang kartesius akan didapat 3,0 di sini ya. Yang pertama yang ini. Terus yang kedua kita cari ini titik potong sumbu y didapat ketika x sama dengan 0. Kita masukkan x-nya 0 sama dengan y kuadrat min 4y tambah 3. Lalu kita faktorkan, didapat y min 1, y min 3. Berarti y1 sama dengan 1 atau y2 sama dengan 3. Nah, kalau digambarkan gimana? Berarti koordinat pertamanya itu yaitu 0,1 di sini. Yang kedua ini 0,3 di sini ya. Nah, setelah itu kita cari titik puncak TP. Nah, karena di sini persamaannya x sama dengan y kuadrat min 4y tambah 3, maka titik puncaknya didapat dengan cara min d per 4a, min b per 2a. Kita cari dulu ya. Min d per 4a sama dengan min d-nya itu kan b kuadrat dikurangi 4ac per 4a sama dengan min b-nya itu min 4 ya, min 4 kuadrat dikurangi 4, a-nya 1, c-nya 3 per 4 dikali 1 sama dengan min 4 kuadrat itu sama dengan 16. Min 4 kali 1 min 4 kali 3 min 12 per 4 itu sama dengan min 4 per 4 sama dengan min 1.
min 1 ya. Terus kita cari yang min B per 2A sama dengan min B nya itu min 4 per 2 dikali 1. Berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Artinya dari sini didapat nilai titik puncaknya itu yaitu min 1,2. Kita cari di mana min 1,2 di sini. Lalu kita hubungkan semua titiknya, maka akan berbentuk seperti garis ini. Garisnya tidak terputus-putus karena di sini ada tanda sama dengannya, berarti semuanya itu ya full garisnya, bold. Lalu setelah itu kita uji karena ingin dicari daerah himpunan penyelesaiannya, daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan-nya, kita cari titik selidiknya. Nah, titik selidik. Bolehlah kita mencari titik selidiknya dengan 0,0 di sini ya, 0,0 yang jadi patokannya. Nah, lalu setelah itu kita masukkan ke dalam pertidaksamaannya yang ini. Ganti X dengan 0 lebih besar sama dengan Y-nya 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 tambah 3. 0 lebih besar sama dengan 3. Pernyataannya benar apa salah ini? 0 lebih besar sama dengan 3. Salah. Titik selidik di sini ya yang 0. Berarti karena pernyataannya salah, daerah ini adalah bukan daerah himpunan penyelesaiannya. Berarti daerah himpunan penyelesaian itu yang ini, yang di dalam kurva. Inilah daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaannya. Terus ya, ini HP-nya, gitu. Nah, next selanjutnya soal ketiga. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X kuadrat tambah Y kuadrat min 49 lebih kecil dari 0. Kita ubah dulu ke dalam bentuk persamaan, berarti didapat X kuadrat tambah Y kuadrat min 49 sama dengan 0. Ini adalah bentuk persamaan dari lingkaran. Berarti kita bentuk ke dalam persamaan lingkaran umum, yaitu didapat X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 49. Nah, yang 49 itu kan berapa pangkat berapa? 7 pangkat 2. Nah, kalau sudah berbentuk seperti ini, bentuk persamaan umum, maka untuk persamaan lingkaran seperti ini didapat pusatnya itu yaitu di 0,0 dengan nilai jari-jarinya itu yaitu ini 7. Nah, kalau kita gambarkan ke dalam bidang kartesius didapat gambarnya seperti ini. Ini pusatnya 0,0 ya. Ini dari sini ke sini 7, jari-jari ke sini 7 juga, ini semuanya 7. Jadi berbentuklah lingkaran. Gambarnya putus-putus karena tidak ada tanda sama dengan. Lalu setelah itu kita cari daerah himpunan penyelesaiannya dengan cara titik selidik. Nah, mau berapa titik selidiknya? Bolehlah titik selidiknya 0,0 biar lebih mudah ya. Di sini berarti ya. Yang 0,0 itu di sini di tengah-tengah. Masukkan ke dalam pertidaksamaannya. Berarti X0 kuadrat tambah Y kuadratnya 0 berarti ya. Nanti dengan 0 kuadrat min 49 lebih kecil dari 0. Min 49 lebih kecil dari 0. Betul apa salah? Betul. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang di dalam lingkaran ini. Nah, disinilah daerah himpunan penyelesaiannya. Ini tulis HP-nya. Gitu ya. Selanjutnya yang terakhir di sini ada soal tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan min X min 2 kuadrat tambah Y min 1 kuadrat lebih besar sama dengan 9. Ini kan bentuk persamaan dari lingkaran yang kedua ya. Tinggal kita ubah yang ininya, yang 9-nya ubah dulu dari awal dulu ya. X min 2 kuadrat tambah Y min 1 kuadrat sama dengan 9. Berarti didapat X min 2 kuadrat tambah Y min 1 kuadrat sama dengan 3 pangkat 3. Itu. Berarti dari sini didapat pusatnya itu di ini A, B, berarti 2,1 pusatnya. Sedangkan jari-jarinya sama dengan 3. Itu. Nah, ini pusatnya di sini 2,1 ya. Di sini pusatnya. Nah, jari-jarinya itu 3. Ya, dari sini ke sini, ini ke sini semuanya 3. Lalu setelah itu kita cari daerah himpunan penyelesaian dengan titik selidik.
Titik selidiknya kita pakai dengan 0,0. Masukkan ke dalam pertidaksamaannya. Berarti 0 dikurangi 2 kuadrat tambah 0 dikurangi 1 kuadrat lebih kecil sama dengan 9. Ini min 2 dikuadratkan 4 tambah min 1 kuadrat 1 lebih kecil sama dengan 9. 4 tambah 1, 5 lebih kecil daripada 9, lebih kecil sama dengan 9. Betul ya? Berarti daerah himpunan penyelesaian itu yaitu yang dalam lingkarannya. Inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Jika masih dirasa kurang jelas, silahkan ditanyakan di dalam grupnya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.